Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Revin Nabawi Alam. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosiobudaya, dan bidang pendidikan. Nah, sebelum kita membahas mengenai berbagai respon dari bangsa Indonesia, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu kolonialisme dan imperialisme. Jadi, apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya pemukiman. Kolonialisme memiliki arti usaha yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme memiliki arti upaya suatu negara untuk menguasai negara lain sehingga dia bisa memperoleh manfaat dari negara yang dikuasainya. Lantas, mengapa kolonialisme dan imperialisme bisa terjadi? Apa yang melatar belakanginya? Mari kita bahas. Latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme yaitu runtuhnya Konstantinopel oleh Turki Ottoman yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel waktu itu merupakan pusat perdagangan dunia sehingga distribusi perdagangan ke Eropa jadi tertutup. Maka dari itu, keinginan bangsa barat untuk menjelajahi dunia baru di kawasan timur, termasuk Indonesia, didorong oleh motivasi 3G atau 3G, yaitu gold, emas, gospel, keinginan menyebarkan agama Nasrani, dan glory, kejayaan dari ingin menang perang. Secara umum, bangsa barat yang datang ke Indonesia diawali dengan tujuan perdagangan. Komoditas yang menjadi primadona waktu itu yaitu rempah-rempah. Kedatangan bangsa barat itu lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah upaya mendominasi dan menjajah Indonesia. Lantas dipraktekkan dalam monopoli perdagangan, mengadu domba kerajaan-kerajaan, serta menduduki wilayah-wilayah di Indonesia. Semua aksi dan perlakuan bangsa barat terhadap bangsa Indonesia memunculkan berbagai respon dari bangsa Indonesia. Sebelum dilanjut, coba kalian tulis di kolom komentar negara mana yang pertama kali menjajah bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Keberadaan bangsa barat di Indonesia, terutama VOC dan Belanda, adalah contoh nyata kolonialisme dan imperialisme. Sebab tujuan penguasaan atas sejumlah wilayah di Nusantara adalah untuk memperluas kekuasaan dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Maka dari itu, muncul respon bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Para pendahulu melakukan masa pergerakan nasional dengan didirikannya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dimulai dari 1908 sampai 1942 yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama masa penyusunan dari 1908 sampai 1920. Yang kedua masa radikal atau non-kooperasi dari 1920 sampai 1930. Yang ketiga masa moderat atau kooperasi dari 1930 sampai 1942. Di masa penyusunan berdiri organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Insider Partij. Di masa radikal, masa yang kedua berdiri organisasi-organisasi PKI, yang kedua PI atau Perhimpunan Indonesia, dan PNI, Partai Nasional Indonesia. Di masa yang ketiga, masa moderat atau kooperasi,
berdiri organisasi Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Untuk pertemuan kali ini, di materi respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang politik, cukup sampai di sini. Untuk materi bidang ekonomi, bidang sosiobudaya, dan bidang pendidikan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, terima kasih.